Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Farhan Fatihul Ihsan dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Materi pembahasan, sumber-sumber hukum Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Sumber hukum Islam. Hukum adalah menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman syariat Islam. Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat muslim. Kedudukan dan fungsi Al-Quran. Kedudukannya yaitu sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Fungsinya sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua ada hadis. Hadis yaitu segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun takrir persetujuan Nabi, serta penjelasan sifat-sifat Nabi SAW. Kedudukan dan fungsi hadis. Fungsinya 1. Mempertegas dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada dalam Al-Quran atau bayan takriri. Yang kedua, menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar, bayan tafsir. Yang ketiga, mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran atau bayan tasyri'. Selanjutnya yaitu ijtihad. Ijtihad adalah mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Kedudukan dan fungsi ijtihad. Kedudukannya yaitu sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsinya yaitu untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalam dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama ada ijma', kedua qiyas, ketiga maslahah marsalah, keempat urf. Ijma' atau ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Selanjutnya ada qiyas. Qiyas adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi secara sama. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara, baik secara umum maupun secara khusus. Maksud dari pengambilan maslahah tersebut adalah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudaratan, dan menghilangkan kesusahan manusia. Yang terakhir yaitu urf. Urf adalah adat kebiasaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.